Jendet Anda getap? Mau tahu solusinya? Simak terus video kali ini di channel saya, Dunia Burung Channel tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Wawan TV di Dunia Burung Channel. Oke, kali ini saya akan bahas yang saya akan bahas kali ini memang banyak dijumpai di burung cendet, banyak dijumpai juga sama teman-teman tentunya yang mengalami cendet masalah ini, yaitu cendetnya itu getap. Apa sih sebabnya cendet itu bisa getap? Nah, itu nanti saya kasih tahu sebabnya, dan saya kasih tahu juga solusinya. Jadi saya nggak langsung ke to the point ke solusi, tapi saya kasih tahu sebabnya dulu. Berulang kali juga saya punya yang cendet getap seperti ini. Ya, beberapa cendet dulu saya punya dan juga berhasil untuk mengatasinya. Tapi prosesnya itu ya sabar. Kadang makan waktu nggak sebulan 2 bulan, enggak, itu agak lama. Kadang malah sampai setahunan. Iya bener, ya emang begitu. Cendet getap itu dia soalnya itu merasa nggak nyaman. Dia merasa apa istilahnya kaget lah. Cendet getap itu sama halnya seperti kagetan. Jadi lihat apa-apa yang sepintas saja dia kaget. Contohnya ya tiba-tiba bunyi, tiba-tiba dia kaget gitu. Jadi mak geragap, istilahnya geragapan gitu loh, kalau teman-teman tahu. Jadi untuk cendet getap di sini, cendet kaget, cendet takut itu, cendet getap sama cendet yang takut sesuatu itu hampir mirip. Tapi kalau buat saya penanganannya, solusinya hampir sama. Jadi ini aku kasih tahu juga dulu teman-teman ya, untuk sebabnya kenapa cendet itu bisa getap. Langsung to the point aja ke tema ya. Untuk cendet getap di sini seperti saya yang alami itu biasanya terjadi saat dia waktu masih usia trotol atau usia dini, masih muda. Jadi bawaannya itu apa istilahnya ketonto, istilahnya bawaan kecilik ngono lho. Jadi kecilik itu wis geragapan biasanya bawa ke dewasa, ke lepas trotol. Contohnya gini, biasanya terjadi kalau saat kita nyetak trotolan ya, nyetak gacokan untuk masa depan. Tapi saat kita mencetak itu seringkali trotol itu dikerakap, dikerodong di dalam rumah. Apalagi kerodongnya tebal. Nah, itu yang mesti terjadi. Saya berani bilang begitu karena saya ya mengalami. Mungkin teman-teman juga mengalami seperti yang WA ke saya, teman-teman yang tanya ke saya ya, kenapa kok bisa getap? Awalnya kenapa ya? Emang dia seperti itu, mereka rawatnya seperti itu. Nah, untuk itu saya kasih tahu solusinya. Jadi kalau nyetak itu dari trotol itu jangan terlalu di full kerodong, apalagi kerodongnya getap, apalagi kerodongnya tebal, gelap. Jadi kerodongnya di sini yang biasa saya pakai itu yang kerodong tipis. Tujuannya apa? Biar dia lihat situasi. Jadi kerodong tipis itu kan masih bisa lihat situasi, entah itu motor lewat, entah itu kita wirawiri bawa apa, entah itu orang lain bawa apa. Dia bisa lihat, dan di dalam kerodong pun dia udah terbiasa lihat, walaupun nggak begitu jelas dia melihat, soalnya masih di dalam kerodong, tapi kan kerodongnya tipis. Kalau kerodongnya tebal, dia nggak lihat situasi apapun. Jadi sekali kita buka, dia lihat apa-apa kaget, takut, jadi getap. Nah, itu maksud saya teman-teman. Jadi daripada kita pusing nanti ke depan merawat, kalau sudah bawaan dari trotol aja udah getap, udah kagetan, nanti kebawa ke dewasa itu tambah pusing lagi.
harusnya lepas throttle udah bisa disetting enak, dirawat baik, tapi masih ada PR karena getap. Ya, saya sendiri kalau merawat atau mencetak dari throttle itu selalu saya kerodong tipis. Sering saya ablak kalau pas nggak kerja. Jadi kalau bekerja pun bisa, jadi kerja pun dikerakap tipis, tapi ada dibuka ritnya. Jadi separuh itu juga nggak apa-apa. Yang penting dia di dalam rumah. Khususnya kalau mau meletakkan sesuatu, meletakkan throttle itu di dekat yang agak rame gitu. Tapi kalau untuk fokus lagu, biasanya teman-teman saya juga pernah itu dikasih di dalam rumah ruangan yang sepi biar fokus ke masteran. Itu nggak apa-apa sebenarnya, juga sah-sah saja. Tapi jangan lupa untuk supaya mencegah tidak getap, tidak kagetan, tidak gergapan, untuk nanti dewasanya ya kadang ya dibuka, diisis lah, mandiin pun kan nanti disemprot biar nggak takut mandi, biar nggak takut semprotan gitu. Kecuali dia mau mandi sendiri dicepuk, biasanya begitu kalau throttle. Nalurinya dia mandi sendiri dicepuk. Tapi saat itu saya lihat throttle-nya mandi, ya saya mandiin dengan semprotan biar nggak takut. Untuk perawatan throttle di sini udah saya jelaskan di konten sebelumnya, jauh-jauh hari dulu ada perawatan throttle dari saya. Itu sebenarnya udah jelas, udah udah komplit dari throttle, nyetak, perawatan, pengetahuan lingkungan buat throttle sendiri udah komplit. Tapi di sini untuk cendet getap di sini saya sarankan untuk teman-teman kalau mencetak itu jangan selalu di full kerodong. Itu sebabnya cendet jadi getap. Jadi takut sesuatu, lihat apa-apa takut. Jadi dia males bunyi, mau bunyi pun takut. Nah, itu sebabnya itu. Untuk solusinya ini yang paling penting ya teman-teman. Kalau burung teman-teman masih muda atau dewasa, itu buat saya sama aja solusinya. Jadi gini, cendet getap itu kan dia masih kebawaan dalam ingatan, dalam kenyamanan dia kan kurang. Jadi dia merasa takut. Jadi biasanya kalau saya buat jinak dulu lagi. Buat bayi itu jurus jitu dari saya. Tips jitu dari saya. Saya selalu begitu. Walaupun saya dapat beli burung yang getap, beli burung dewasa yang getap, lepas throttle yang getap, itu selalu saya buat bayi. Apalagi throttle. Kalau throttle satu-satu getap jadi takut apa-apa, selalu saya buat bayi. Kenapa begitu? Karena dia biar jinak, dia lupa. Kagetnya dia lupa, getapnya dia lupa. Sebenarnya buat saya, maaf, itu simple buat saya. Jadi nggak begitu susah banget kalau udah tahu caranya. Karena saya begitu. Itu tapi prosesnya nggak singkat loh ya teman-teman. Jadi harus sabar. Kalau nggak sabar ya nanti kemerungsung ya nggak jadi. Jadi putus asa. Biasanya kalau kurang sabar begitu. Tapi kalau saya kan sabar, nelateni karakternya piye gitu. Soalnya kalau nggak dibuat bayi, nggak jinak dulu, dia nggak nyaman. Ya selamanya dia begitu, mesti begitu. Kalau dibuat bayi kan nanti dia lihat kita nggak takut, nggak geragapan, situasi nggak geragapan, digoda pun nggak takut. Soalnya dia kalau dibuat bayi jinak, lihat kita pun dia mau menamakan jinak dulu. Dia lupa, itu prosesnya lama. Paling-paling kalau untuk proses bayi itu 1 bulan 2 bulan dia udah lurut, udah jinak. Tapi untuk prosesnya menyamankan dia itu nanti agak lama itu. Belum juga nanti dilatih di gantangan. Nah itu yang paling penting. Biasanya di gantangan, nah ini yang paling utama ya. Cendet getap itu biasanya ada rasa faktornya. Faktornya ada sama burung. Kalau walaupun di rumah sama kita getap, di track itu berani, biasanya faktornya bagus, itu nggak apa-apa kalau faktornya bagus. Kalau udah getap, faktornya nggak bagus, itu susah lagi nanti. Sama kita getap, di track getap, takutan nggak mau, mentalnya jadi agak down. Nanti digantang di lapangan pun dia nggak mau jalan, susah. Tapi kalau mentalnya bagus, walaupun getap,
walaupun perawatan ya seadanya, nggak dihilangin getapnya, tapi kalau lihat burung itu narung vektor bagus itu nggak begitu susah teman-teman. Tapi ada efeknya kalau di gantangan. Biasanya kalau digantang narung tapi lihat apa, jadi tiba-tiba dia gagap gitu, tiba-tiba dia lihat situasi, dia apa namanya ngetem. Kalau nggak ngetem ya ngetet tet gitu, sambil apa namanya ekor, jadi apa namanya gerakin ekor. Kalau nggak gerakin ekor ya dia kayak celeng gini, diam aja, dia badannya rapat gini teman-teman. Kebetulan nggak ada nggak ada apa namanya contohnya pas jendete pas getap, jadi belum bisa ngasih contoh, tapi biasanya begitu, karakternya begitu, modelnya begitu jendet getap. Jadi memang agak susah saya akui kalau jendet getap itu. Anak bunyi tiba-tiba getap takut, wah, bikin susah. Belum lagi di gantangan ya teman-teman. Nah itu solusinya jendet getap. Kalau saya hanya satu cara. Ada beberapa cara, tapi yang paling saya gunakan yaitu yang paling jitu ya saya buat bayi. Saya fokuskan dia buat rumahan dulu. Kalau yang susah, biar dia bunyi semaunya, biar dia diablak di rumah malam kerodong. Kalau nggak diablak di terasan depan rumah ya diablak di dalam rumah. Itu kelabaan nggak apa-apa. Nanti terbiasa dia nggak kelabaan lagi. Tapi kalau semakin dia di kerodong ya semakin dia lama sembuhnya. Jadi nggak terlalu deman-deman kalau saya kalau merawat. Walaupun getap, walaupun dia takut apa-apa di rumah, nggak bunyi dulu ya nggak apa-apa, biarin. Nanti kalau dia udah nyaman sendiri, dia pasti bunyi. Soalnya dia merasa udah nyaman. Makanya kalau untuk membuat kenyamanan itu saya buat jinak dulu. Jadi biar dia lupa takutnya, biar lupa getapnya. Saya selalu seperti itu. Nanti prosesnya untuk menggacorkan lagi itu proses. Itu ada apa namanya? Ada prosesnya lagi. Nah, itu teman-teman. Buat yang kemarin bertanya atau gimana, ya begitu solusinya dari saya. Itu yang selalu saya gunakan. Solusinya saya ulangi sekali lagi, dibuat jinak biar dia lulut sama kita, dibuat nyaman biar dia enggak apa namanya mapan di sangkar di area lingkungan juga. Yang pasti itu untuk sebabnya saya ulangi juga dari trotol biasanya. Kadang ada dari karakter jendetnya itu sendiri. Dari trotol dia udah merasa takut karena itu udah karakter trotolnya sendiri. Itu biasanya jarang terjadi. Tapi kalau yang sering terjadi itu yang nyetak tapi sering di full kerodong. Jarang diablak di rumah, di area lingkungan juga. Itu sebabnya biasanya begitu. Jadi prosesnya ya agak lama teman-teman. Belum lagi nanti dilatih di gantangan, itu lama juga. Saya mengalami, saya juga memberikan hasil yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat merawat jendet teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.